Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ahli baitil kiram, khususan Syekhana Si Muhammad Samman bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila al-alim al-allam al-arif bila Syekhana Si Muhammad Arsyad bin Abdullah Qalampain Al-Banjari summa ila Syekhana Si Muhammad Syarwani Abdan Bangil wa ila al-alim al-allamah al-arif bila Syekhana Si Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Saqumbul Al-Banjari wa la hidarat Rasul li hadhihi an-niyyah wa alin nabi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وكرم وسلم أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهو أصدق القائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan taufik, hidayah, serta inayahnya kita kepada kita sebaratan, sehingga kita pada saat ini kembali bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, yakni dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita yang dilaksanakan dalam satu minggu satu kali, yakni pembacaan salah satu kitab masalah ilmu ketuhanan atau masalah ilmu tauhid, yang mana ilmu tauhid ini adalah merupakan salah satu ilmu yang sangat penting untuk diajarkan kepada kita semua, yang sangat penting ditanamkan kepada kita semua, yang sangat penting untuk dihafal, karena ini adalah salah satu merupakan ilmu yang pertama-tama diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni berkaitan dengan ilmu akhlak atau ilmu sifat 20 atau ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula marilah bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, pemirsa jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lewat kita membicarakan tentang masalah daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada salah satu kalimat yang sering kita baca dan bahkan setiap saat kita sholat itu pasti ada kita baca. Apa kalimahnya? Yakni kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang telah lewat itu sudah kita bahas dan sudah kita sampaikan bahwasanya
pengertian daripada kalimah la ilaha illallah itu adalah yang jelas tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita buliki sedikit. Kalimah daripada la ilaha illallah, la itu adalah merupakan kalimat nafi, artinya meniadakan. Sedangkan ilaha itu adalah merupakan sebuah kalimat menafikan, artinya yang ditiadakan, yaitu tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang Tuhan yang sebenarnya. Nah, ini adalah merupakan sebuah hakikat. Hakikat ini adalah letaknya di dalam hati. Illa melainkan. Nah, ini sudah kita bahas juga pada pertemuan lewat. Merupakan yang berarti adalah sebuah kalimat isbat yang artinya menetapkan, melainkan. Nah, melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kalimatnya Allahu, yakni adalah sebuah kalimat Allah yang artinya adalah kalimat musbat yang artinya yang ditetapkan, yaitu hakikatnya zat Allah Subhanahu wa taala jualah Tuhan kita, yakni Tuhan Azza wa Jalla. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah. Nah, disinilah kaitannya di dalam kita melaksanakan sholat yang dinamakan, yang sudah kita sampaikan yang terdahulu pada pertemuan yang terdahulu adalah asyhadu alla ilaha illallah, naik saksi aku bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikatnya? Nah, sambungannya. Nah, jadi di sini maka terhimpunlah hakikat makna daripada kalimah la ilaha illallah. Ini adalah di dalam 50 akaid. Nah, itu sudah kita bicarakan kemarin, 50 akaid masuk pulang ke dalam sini. Ke dalam kalimah la ilaha illallah. Kemarin asyhadu alla ilaha illallah, naik saksi aku bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. 50 akaid. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Berapa semalam? Hah? 50 tambah 16. Nah, jadi 66 akaid. Ini hakikat daripada asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, sekarang daripada kalimah la ilaha illallah ini, maka terhimpunlah hakikat makna kalimah la ilaha illallah ini di dalam 50 akaid. Akaidul iman. Nah, jadi ini berkaitan dengan akaidul iman. Kayak apa yang akaidul iman ini? Nah, ini tadi sudah kita bicarakan melalui daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang semuanya terhimpun di dalam kalimah la ilaha illallah. Wah, kada gampang ini pian. Pengertiannya luas benar. Lanjut. Bermula lapas daripada makna kepada ulama mentakhirkannya la mustaghniya an kulli ma siwahu wa mubtaqirun ilahi kullu ma adahu illallah. Nah, la mustaghniya an kulli ma siwahu wa mubtaqirun ilahi kullu ma adahu illallah. Nah, apa artinya? Tiada yang kami daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan tiada berkehendak daripada kepadanya oleh tiap-tiap sesuatu barang yang lainnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebarataan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih Allah. Kada ada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kada ada lagi yang lainnya. Makanya la ilaha illallah terhimpun di sini, masih Allah. Nah, kira-kira jarang orang membicarakan masalah hal ini, sangat-sangat jarang, kecuali mengaji istilah, mengaji baduduk. Nah, ini jarang sampai ke sini. Orang hanya membicarakan sifat-sifat Allah 1 sampai 20 selesai. Habis sudah dibuliki pulang di situ. Nah,
Jadi la mustaghniya an kulli ma siwahu wa mubtaqirun ilahi kullu ma adahu illallah. Nah, artinya tiada yang kaya, maksudnya tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan tiada berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadada yang lebih kaya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Terhimpun di dalam ilmu tauhidnya bahwasanya Allah itu adalah Maha Kaya. Nah, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Tuhan Maha Kaya daripada sekalian alam. Apa artinya? Tuhan kadada berkehendak masih wallah. Nah, napa sebaratan ini artinya? Bagi Tuhan kadada hendak diulah Tuhan gak kadakah terserah Tuhan. Mun manusia berkehendak, ada mempunyai tujuan, ada mempunyai misi. Manusia misi bekerja, mencari pekerjaan, hendak memperoleh duit, memperoleh uang. Untuk apa? Untuk nafkah anak istri. Nah, ini artinya ada tujuan, ada misi. Sedangkan Allah kadada apapun yang diperbuatnya terserah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang berkehendak, Dia yang Maha Kaya, Dia yang Maha segala-galanya. Kadada lagi hanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Inilah merupakan sebuah lafaz maknanya kepada ulama mutakaddimin, orang-orang yang terdahulu, ulama-ulama yang terdahulu. Namun wah ini pian lain pulang kisahnya, lain kisahnya, macam-macam bertambah. Nah, kenapa? Karena ada lil pulus. Jadi ujar Habib Bahari, lil pulus ihnil mampus. Nah, kada duit pasti mampus. Nah, jadi ngalih pianu ini. Jadi ulun membuka YouTube, mendengar ceramah Guru Danau. Jadi Guru Danau tuh minta izin dulu nak ceramah. Lawan abah guru sakumpul. Guru ulunnya hendak memberikan ceramah. Bolehkah kadakah? Minta izin. Ujar guru ditakuni berapa pian besi duit. Nah, duit dulu Bang Haji saya ditakuni. Berduit kakadakah guru nih? Hah? Nah, berduit kakadakah? Jadi ujar Guru Danau, ada guru duit berapa? Tengah 2 M. Wah, mau tengah 2 M, ayo silahkan. Nah, kayak apa menang rezeki nang mata sidin kada sidin nang mencari rezeki. Tuh hanya berjual pulang, walet 1,5 ton. Nah, kada kilo lagi 1,5 ton. Kayak apa? 1,5 ton kada 1,5 kilo, kada 1,5 ton. Nah, masya Allah. Jadi sidin dasar kada ba amplopon pian. Mana sidin hakon menerima mun wayah ini lambat disuruh gurunya ya kalau. Nah, mudah-mudahan kita jangan termasuk orang yang demikianlah, amin ya rabbal alamin. Jadi belajar ikhlas. Ini kada mengomel, kada dibari orang. Nah, ulun pernah pian diundang sembahyang hajat. Jadi jurulun maka anak pian tamat Darussalam juga. Taduh pada ulun. Kenapa? Kada aja pian aja manokan dah. Lalu memberi amplop tadi. Mamplok ke Bang Haji saya. Kandal amploknya nih. Tapi kada membuka juga sampai ke rumah. Kada tahu dan di atas lemari 3 kitab. Sakanya kada los datang orangnya. Mengatok lawang. Kenapa julun? Bukai kenapa? Kenapa? Anu aja minta maaf. Minta maaf kenapa? Salah julung amploknya, itu amplok kosong. Tahu gin kada ulun pada amplok kosong. Karena kada membuka. Julung kada apa-apa, kada pambukan kada apa-apa juga. Kada aja jangan jar. Nah. Supan kami aja itu julung amplok kosong kalau kada ada membuka sama sekali.
amplop aja 3 lapis kan dah 3 lapis tapi isinya kada tapi kada tahu kada membuka. Dia hendak di atas kitab sudah di para kitab. Sakadinya kosong datang orangnya bahasa memberikan amplop berarti itu rezeki kita. Nah, alhamdulillah berkaitan dengan masalah tauhid. Kenapa? Kehendaknya daripada Allah Subhanahu wa taala, Bang Ajis. Kenapa? Nih hatinya digerakkan. Itu. Pernah suatu ketika pengalaman Bang Amatai membagiakan waris orang. Nang dibagi berapa? Lebih 1,5 M duitnya. Nah, habis itu mah amplop ulun. Ulun enggak dosa. Kata Bapak ulun ikhlas ya. Sudah dah. Nah, ikhlas. Terima. Sakanya kenapa? Bayar dibuka amplopnya 50.000. Nah, alhamdulillah. Jadi tertawa guru-guru ulun kesakan di sana pian. Di Kapuas. Tengah 2 M 50.000. Ya Allah ya Allah. Kan apa-apa Nah, itu pian. Jadi guru danau itu ulun pernah beelang beberapa kali ke sana. Ini di bawah tikar nih banyak amplop. Biasalah ke sana Bang. Nah, Bang Ahmad, Bang Haji soalah. Nah, jadi Bang Haji saya di bawah tikar sidin nih banyak amplop orang menyesupakan. Nah, jadi ada kawan sidin sakalambu lagi sekolah. Ulun bakawan banar, patuh banar di Kapuas. Nah, almarhum sudah meninggal sidin, Guru Badrun ngaran sidin. Allah yarham amin. Al-Fatihah ke sidin. Kawan sakalambu. Jadi bila singgah situ belang sidin. Wadah guru danau tadi. Diambilkan guru danau amplop nang di bawah tikar tadi. Guru danau malah ini enggak ada duitnya. Karena dibuka sidin kisah sidin nih kan, kisah almarhum tadi 750 1.000.000 nang amplop nang diberi yang 3 buting tadi. Ya Allah. Jadi guru danau ini luar biasa. Artinya apa? Rezeki namanya sasidin. Nah, luar biasa. Itu yang kita cari sebujurannya. Kenapa ini demikian? Berpingkut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang yang berpingkut nangka ini, kadang itu apa maksudnya? Nah, menurut hakikat. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi inilah sebuah lafaz makna kepada ulama yang ulama mutakaddimin, la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah. Nah, ada kalau orang berzikir rajin, la ilaha illallah. Nah, pas sambungannya kalau dibaca orang nambah gamat, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya kalau yuk pian, bayangkan ini hanya kata dapat sebuah ulasan daripada kata la ilaha illallah atau kalimah la ilaha illallah. Nah, la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tiada yang patut disembah dengan sebenarnya melainkan hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ada lagi yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun ada nang lain karamput, mun ada nang lain dusta, mun ada nang lain kada sesuai dengan ajaran Islam. Mun ada yang lain berarti kada ada tauhidnya. Nah, jadi seseorang memperdalam sebuah ilmu tauhid itu adalah ilmu yang sangat penting bagi kita seberatan, karena ini adalah merupakan sebuah kunci dari surga tadi. Di samping itu kuncinya pada saat kita sakaratul maut. Nah, sakaratul maut ini kuncinya di sini. Nah, mau lepas dari sini pian, wallahu alam, para ibarataan sudah. Nah, emas yang 10 kilo tadi kita tetap pakai lagi. Nah, tetap pakai ya guru aja. Pas nang bini dibawa nang bini kawin pulang bahasa. Nah, napa kabar? Nah, nang mari kemati orang lain. Kita mah kabeh hemat pacari sedekah akan sapale-pale. Nah, iya bini di baris urang.
Nah, napakah misalnya hambal masjid ka ditukarakan ka itu. Nah, ini tagulung hambal masjid ka dadang hakon menggantiakan berataan. Nah, keriting di pinggirnya. Masya Allah. Coba lihat desa kumpul orang. Nah, ada anak menggantiakan. Mun kita napa kabar? Ya Allah. Talalu pisit lawan duit. Nah, jangan juga talalu pisit lawan duit. Mun pisit bapingkit lawan bini, ayo silakan situ. Nah, tapi ada waktu-waktunya juga ya kalau Bang Ono. Nah, kada menang pisit bapingkut nang tiap hari atau nang saban waktu kada ka itu. Kada kau bergerak lagi ya kalau. Tapi kata jujur kalau Bang Ahmad lah. Nah, hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebuah lapas makna daripada kepada ulama mutakaddimin, ulama-ulama yang terdahulu, kalimah la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tiada yang patut disembah dengan sebenarnya hanya melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Habis sudah kisahnya nih. Kata-kata la ilaha illallah. Cuman untuk menyetirnya ini kita yang sulit. Nang tukang baca gini bisa kada ingat. Nah, jadi harus berhati-hati juga kita. Nah, anak kuring itu kita belajar, dibiasakan baca syahadat dahulu. Jadi menyemati apa kabar kita terakhir kita kalamnya kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Surganya Allah. Nah, jadi orang mati ini pian macam-macam. Karena ulune barangkali sudah banyak memandikan orang mati. Jadi bila imbah memandi orang mati, bini ulun kada kon beparak. Bakas orang mati ya tangan. Kada apa aja ulun bakas orang mati. Bebasuh juga. Mandi. Jadi imbah mandi orang mati itu mandi kita. Jangan kada mandi. Nah, bahari ulun bila kada mandi orang mati ini sakitan awak. Dahulu, sakitan apa mati? Nah, ini laos nih kada mandi orang mati nah. Nah, surang pindah sakitan itu sudah jua awak. Lawan jar bini dikurangi. Nah, tapi untuk kakak puas dikia orang pulang. Mandi jar. Jadi macam-macam aja juga. Alhamdulillah ulun di kapuas itu beberapa tuan guru kita yang memandikan. Alhamdulillah. Kada mengira juga nang kayak itu tuh. Kenapa? Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang menggerakkan seberataan nih. Kita kembalikan. Nah, alhamdulillah. Nah, ulun pian besi kawan pemandian nih. Pas beliau meninggal, tak kurihi ngapungun we. Nah, senyum. Kawan kemana-mana nih ulun nih. Nah, pemandian sudahnya mun kasak kumpul ke Martapura loninya tuh Bang, inya nyutuk kang supirnya. Nah, jadi masya Allah luar biasa. Senyum, mencium ulun dan beramanah ulun beramanah. Mun aku mati kena hilah lah, bahilah. Nah, paksa ulun mana kan? Nambini paham juga. Nambini sekolah Martapura aja. Orang memang orang Martapura. Nah, Haji Hair, tolong ya kan, bahilah. Kita mah kan berataan memandi kita. Alhamdulillah. Maka datang di abang Noe, datang di Jawa habis haulan. Kalau kada salah habis haulan di di mana nih? Habib Soleh Tanggul. Nah, karena ada kakak-kakak beliau tuh di situ, parak situ 5 pal daripada Kubah itu 5 pal, parak aja. Nah, datang di sana kakak puas. Habis itu 2 hari habis datang di rumah. Ulun surungi kopi susu. Nya bila hari Sabtu aja ada ke rumah. Surungi kopi susu, sekalinya tensi tinggi meninggal. Tapi meninggal itu imbas sembahyang subuh, imbas berzikir apa segalanya luar biasa. Jadi wudu kada putus wudu. Beliau tuh. Kada putus wudu. Ulun menyaksikan sorangan. Kada putus wudu bila ke rumah tuh takantut langsung ke dapur 4 wudu. Langsung ke kamar mandi 4 wudu. Wudu kucau di kamar mandi situ. Bak mandi ulun tuh gonal. Bak kucau.
Nah, almarhum Haji Halim kawan sarantang saruntung somok saliur ulun. Nah, takuya barang ulun han lan sidin. Kenapa? Ulun menyaksikan sendiri bahwa beliau itu adalah memang orang-orang soleh. Dan kemana-mana Jawa ini habis sudah keliling. Apa namanya? Ziarah. Kada dianukan lagi pokoknya habis tuh Bang. Nah, pertama yang membawa ulun ziarah ke ini sampai ke Habib Hasan Baharun di Bangil, di Dalwa, beliau itu juga membawa. Nah, ini luar biasa pian. Nah, termasuk orang-orang yang soleh menyembahyakan banyak orangnya. Ulun sorangan yang memimpin membacakan apa namanya zikir 7 laksa. Nah, alhamdulillah. Ingat ulun kawan luar biasa. Kawan pemandian hebat orangnya ini, dasar hebat pemandian. Nah, pernah kami memandikan hendak memandikan orang mati. Bang Matai ceritanya jam 5 dipinta untuk memandikan jarulun kada sempat. Kalau jam 5 nih enak setengah jam lagi maghrib. Nah, ini Tuhan juga menggerakkan hati kita nih. Datang ke sana kada sempat lagi jarulun kan. Bujuri lo jenazahnya. Beliau di kaki, ulun memingku di dada, dibujurakan batis, hanya duduk jenazahnya. Hitung santainya buka kita. Nah, jadi luar biasa beliau tuh ilmunya. Maakui ulun. Nah. Hah? Itu. Luar biasa. Kemudian pernah memandi orang, siapa ujar ulun? Penting kita ke sana dulu jar. Nya dangat tuh haji jar, haji itu berarti baik jar. Nah, sangka baik terus. Julung kita ini kita tahu orangnya. Menjubarang sungai. Membawa ulun nih, maka ulun nih hendak ke majelis kerubak waktu itu hari Kamis. Kamu haur aja, jangan turun ke majelis, kita mandi orang mati ya. Turun naik ke sana. Nah, lawan tetalakinnya kami. Hujan pulang labat luar biasa. Nah, ingat benar itu ulun. Julun siapa no? Kada tahu juga aja, julun kada tahu kan apa ikam hakun. Kita menolongi orang ya. Nah, menolongnya ini nah. Sangguplah kita kayak itu. Ulun kada sanggup. Nah, jadi nang mamandi nang bangun tadi itu esok aja mandi bisukan esok aja kada sempat anak maghrib. Jadi esok ulun kada umpat lagi mandi. Apa alasan ulun ada sidang di kantor, orang ada sidang di kantor. Kada jadi ulun umpat mandi karamput tikam jar. Julun ada sidang di kantor orang nang sidang ulun kada padahal kada wani juga. Ini kenapa demikian? Ini berkaitan dengan masalah hakikat hati kita. Nah, kenapa disampaikan? Karena berkaitan dengan la tataharak illa biiznillahnya ini. Nah. Tuhan menggerakkan. Kita kata Tuhan juga menggerakkan. Nah, semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita tanamkan. Sebenarnya ini yang harus hadir selalu di otak kita, di hati kita, di mulut kita. Bahkan setiap saat, setiap detik ini yang perlu. Yang lain perlu juga cuman seadanya. Nah, sehingga disinilah yang dinamakan dunia yang mendatangi kita. Nah, kada kita lagi nama cari dunia. Nah, munyakawaka itu panglah. Cuman kita ini kada yakin. Nah, kada yakin tuh nah. Hari ini, bulan ini aja banyak juakah jahitan. Kawa juakah jar. Ya Allah, Tuhan memberikan sudah menjamin kehidupan kita. Kenapa takutan? Majis. Nah, jangan gundah gulana. Jangan gelisah. Yakinkan. Nyaman guru tuh pemandir gitu ya sidin bagaji. Bujur juga nangka itu. Cuman ada hakikat dan hati kita mainkan.
Nah, jadi jangan hanya unggut-unggut dan sebagainya. Ini perlu kita ingat ini. Turun keluar. Perlu kita ingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil menyupirnya, ingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan pahala. Pandangan ke muka, konsentrasi, ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, orang tuh bisa sepeda motor lajunya aja. Nah, tangannya bisa menggas. Siapa yang menggerakkan tangan tuh menggas? Nah, kembaliakan. Melihat nang pina bagus barang nih. Bagus ya Bang Haji saya barang. Abut bini diga mengibit ces. Apa mata pina liar banar. Nah, ay Tuhan memberi mata tugas dan dinikmati jar bujur juga. Cuma artinya diberi batasan. Lakal ula ujar bagian Rasul. Bagian pertama tuh untuk kamu. Nah, sedangkan yang kedua adalah merupakan sudah dosa. Ulun sekali aja Pak melihat ya, cuma berendam. Nah, lain pula kisahnya. Nah, kenapa demikian? Allah memberikan mata untuk memberikan penglihatan, tetapi digunakan untuk kebaikan. Wah ini pin kata kawal lagi nang kayak ini ngalih kekanakan sulit. Nah, makanya tinggal kita lagi mengatur untuk anak buah kita atau anak istri kita. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi makna daripada kepada ulama mutakaddimin, ulama-ulama yang terdahulu memaknai la ilaha illallah, tiada Tuhan yang selain Allah, la ma'buda bihaqqin illallah, kada Tuhan yang patut disembah daripada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pian bayangkan orang menanamkan hal demikian, kada ada lagi yang patut disembah hanya Allah Subhanahu. Artinya apa? Yakin hati itu hanya satu yang patut disembah, ya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain kada ada. Nah, cocok aja orang bahari, cocok aja orang-orang dahulu itu meninggalnya bakaramat. Wah ini Bang, bakaramat juga lah, bakarami. Nah, kenapa? Karena ikhlasnya hendak ada lagi pian. Nah, ikhlasnya hendak ada lagi. Nah, jadi pulang kembali kepada cerita kawan ulun tadi. Pernah kami memandikan abang amatai. Menikah orang. Jadi nang di amploki tadi najar ini gasan haji air. Di julungnya duit tadi ulun. Julung ikam adalah pada dajar. Ikam aja, julun ambil lah gasan ikam. Nah, ulun begaji, ulun berduit begaji. Nah, saking jujurnya nih. Ikam adalah pada dajar. Nih orang menyebut gasan haji air aja. Nah, maka dari itu ulun selaku sering memandikan jenazah, ulun perhatikan benar. Pemandian ini patut diperhatikan pian. Dan sering ulun sampaikan di di selawatan-selawatan itu, selawatan khusus, selawatan amuntai. Nah, jadi pemandian ini patut diperhatikan. Kenapa? Ini sangat penting ini. Mungkin ada pemandian apa kabar Bang Ajis? Nah, apa kabar? Kadang-kadangnya berculup-culup ke batang itu kata itu Bang. Nah, jadi saking jujurnya kawan yang meninggal tadi, najar amplop gasan ikam adalah jar orang gasan haji air. Nah, jadi gasan ini kada ada julung. Saputingannya orang mamploke, ulun bariakan amplopnya pian. Nah, lon isinya, lon isinya. Nah, maka ulun sudah buka-buka amplopnya. Leti tanggal 200 saya julun-julung barataan. Ulun julun imbah gajian juga. Nah, mengaran duit itu perlu ibaratan kita ya Allah. Nah, cuma dibatas-batasi lah sedikit kan. Nah, hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang selanjutnya daripada la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya melainkan daripada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi luar biasa pian. Makna daripada sebuah kalimat la ilaha illallah
hanya sedemikian, segelintir, tetapi maknanya sangat luas. Dan ini adalah merupakan, sudah kita sampaikan, kuncinya daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa menyampaikan ataupun menyebut kalimah la ilallah di akhir kalam, maka dakhalal jannah. Inilah yang kita cari di akhir hayat. Nah, jadi demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kita seberataan, khususnya bagi ulun sendiri, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridainya, sehingga kita bisa dimasukkannya ke dalam surganya dengan bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula dosa kedua orang tua kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa jiran tetangga kita, dan semuanya kaum muslimin dan muslimat berkat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti dengan bisa menjalankan, berjalan dengan di titian siratal mustaqim, selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, salah khilafnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ana karim wa'fana ya rahman wa'fana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin.